Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Kurnia Permata Ramadhani dengan NIM 19210498. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan sistem ERP menggunakan Odoo, khususnya dalam pengelolaan bisnis Rislate. Nah, seperti yang kita ketahui, Odoo adalah salah satu platform ERP open source yang banyak digunakan oleh berbagai jenis perusahaan untuk mengelola proses bisnis mereka secara lebih terintegrasi dan efisien. Nah, modul-modul utama yang saya gunakan pada praktik kali ini ada modul purchase, inventory, manufacturing, sales, dan accounting. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai dengan modul yang pertama, yaitu inventory. Kita masuk ke bagian products, lalu kita pilih products. Nah, sebelum itu, di dalam inventory ini itu terdapat dua kategori utama, yaitu ada bahan baku dan produk jadi. Nah, untuk membuat kategori tersebut, kita bisa masuk ke configuration, lalu kita pilih categories. Nah, sebelum itu, di sini saya sudah membuat dua kategori, yaitu ada bahan baku dan produk jadi. Nah, untuk membuat kategori baru, kita bisa klik new, lalu kita isikan di sini nama kategorinya. Lalu kita kembali lagi ke bagian products. Nah, di sini saya menjual bisnis cafe latte gitu. Nah, cafe latte di sini kan punya beberapa varian ya gitu, kayak ada caramel latte, matcha latte, mocha latte, dan vanilla latte. Nah, coba kita ambil contohnya. Nah, di sini kita bisa mengisikan nama produknya apa gitu. Nah, lalu di sini ada sales dan purchase. Nah, purchase di sini artinya dia itu produknya dapat dibeli gitu, sedangkan yang sales artinya produk dapat dijual gitu. Nah, karena matcha latte ini adalah produk yang akan kita jual, maka dari itu kita checklist yang sales. Selanjutnya ada general information, ada product type. Di sini saya pilih yang goods. Kalau yang service ini untuk jasa, kalau yang combo ini dia tuh kayak kombinasi kombinasi dari dua atau lebih produk yang dijual atau dibeli bersama-sama dalam satu set. Nah, lalu ada invoicing policy, kita pilih yang order quantities, lalu track inventory-nya kita checklist. Nah, track inventory ini berfungsi untuk memantau stok gitu ya, memantau jumlah stok yang saat ini ada di gudang gitu. Lalu ada quantity on hand-nya di sini, berarti stoknya masih nol gitu. Nah, lalu ada sales price. Nah, di sini sales price maksudnya dia adalah harga jual dari si matcha latte ini. Nah, lalu ada sales tax. Ini adalah pajak. Nah, kita tidak menggunakan pajak, maka dari itu saya kosongkan. Nah, lalu di sini ada kategori. Untuk kategorinya kita pilihnya yang produk jadi. Nah, selanjutnya ada attributes dan varian. Nah, eh, misalnya ya, satu botol matcha latte ini kan punya berbagai macam ukuran gitu ya. Nah, jadi di sini saya buat untuk ukurannya itu atributnya berdasarkan ukuran kemasan gitu ya. Nah, kita bisa add add a line di sini. Nah, lalu kita pilih yang ukuran kemasan. Kita klik new. Nah, lalu di sini ada values-nya. Nah, ada yang small 250 mili, dia medium 500 mili, dan large 1 liter. Nah, dia bisa pilih di sini. Nah, selanjutnya ada price. Nah, untuk beberapa varian yang tadi itu kan punya harga yang berbeda-beda ya. Nah, untuk ukurannya varian ukuran yang 1 liter misalnya harganya 100.000, terus yang 500 mili dia 50.000, kalau yang 250 mili dia 25.000. Nah, ini dia adalah price listnya berdasarkan varian yang tadi, varian ukuran kemasan ya. Jadi dia kalau mau nambah bisa di sini nih. Dia
produknya udah otomatis matcha latte misalkan. Nah, variannya itu kita bisa pilih misalkan variannya matcha latte 250 ml, lalu kita isikan harganya misalkan 25.000. Nah, jika sudah kita klik save and close. Nah, lalu kita ke inventory. Di sini ada routes. Kita checklist yang manufaktur dan replenish on order. Manufaktur di sini artinya karena matcha latte ini adalah produk yang kita produksi sendiri. Sedangkan kalau yang replenish on order ini, misalkan jika ada manufacturing order yang masuk gitu, nah dia bisa otomatis muncul di modul manufaktur. Lalu, nah untuk membuat satu botol matcha latte ini kan kita kan butuh yang namanya bahan baku gitu ya. Nah, contohnya aja ini misalkan bahan bakunya adalah bubuk matcha. Nah, sama kayak tadi ini adalah namanya. Lalu kita checklistnya yang purchase. Karena bubuk matcha ini kita beli dari vendor gitu. Nah, ini juga sama. Produk produk type-nya kita pilih yang goods, track inventory-nya kita checklist. Nah, quantity on hand-nya nih berarti jumlah stok yang ada di gudang saat ini ada sekian. Lalu ada sales price-nya di sini karena uh, si bubuk matcha ini tidak kita jual, maka dari itu kita uh, isikan 0 aja. Lalu di sini ada cost. Cost di sini adalah harga beli dari si bubuk matcha ini. Nah, lalu di sini ada kategori. Kategorinya kita bisa pilihkan bahan baku. Ya, lalu di sini ada inventory. Nah, inventory-nya yang roots di sini kita checklistnya yang buy karena bubuk matcha ini kita beli. Lalu ada purchase-nya di sini vendor. Nanti ini ada nama vendornya di sini gitu. Nah, lalu sekarang misalkan aja ya ada pembelian gitu dari customer, kita bisa melakukannya di modul sales. Nah, coba uh, kita klik new, lalu kita isikan nama customernya siapa, misalkan Dinda Rahma. Nah, lalu di sini dia bisa add produk yang mau dia beli. Nah, di sini dia bisa pilih atau dia juga bisa melihatnya di katalog. Nah, nih tadi ini ada varian-variannya, ada caramel latte, matcha latte, mocha latte, dan vanilla latte. Ini ukurannya, ini yang 250 ml, yang 500 ml, ini yang 1 liter. Misalkan dia mau beli yang matcha latte dan mocha latte. Nah, kita klik back to quotation. Nah, di sini dia membeli produk matcha latte dan mocha latte dengan masing-masing yang ukuran 500 ml keduanya. Nah, di sini ada harganya sudah otomatis, lalu di sini ada jumlahnya gitu. Dia misalkan mau beli jumlahnya berapa gitu. Misalkan dia pengen beli 2. Nah, lalu di sini ada total harganya. Nah, setelah itu kita klik confirm. Nah, sudah. Nah, sekarang kita lihat di bagian inventory. Nah, dia ada 1 delivery orders masuk dan juga ada 2 permintaan produksi gitu ya. Nah, coba kita lihat dulu di bagian products. Nah, tadi dia beli yang matcha latte dan mocha latte. Ini on hand-nya masing-masing di gudang masih 0 units. Nah, sekarang
Ini kita klik. Nah, ini udah otomatis dia ada di modul manufacturing ya. Misalkan kita masuk ke manufacturing, nah ini yang tadi. Dia ada permintaan manufaktur gitu, permintaan produksi. Kita klik. Nah, di sini ada nama produknya matcha latte, ukuran medium. Nah, kuantitinya 2. Lalu di sini ada bill of materialnya. Nah, sebelumnya saya sudah membuat bill of materialnya di bagian sini, bill of material. Nah, misalkan ini tadi matcha latte 500 ml. Nah, di sini kita bisa membuat bill of material, kita isikan aja, pilih nama produknya apa, misalkan matcha latte, lalu produk variannya, misalkan yang medium 500 ml, lalu kuantitinya kita isikan 1, lalu di sini ada komponen atau bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat satu botol matcha latte ini. Itu ada bubuk matcha, susu full cream, gula, botol kemasan. Botol kemasannya kita juga pilih yang ukurannya dia 500 ml gitu. Nah, lalu di sini ada jumlahnya gitu, jumlah yang diperlukan untuk membuat satu botol itu. Misalkan bubuk matchanya dia 100 gram gitu kan. Lalu susu full creamnya dia 500 gram, gulanya 100 gram, lalu botolnya 1 unit gitu. Nah, seperti itu. Lalu jika sudah, nah, kembali lagi sini. Nah, jika ini dipilih nanti dia sudah otomatis gitu ya. Udah bill of materialnya sudah otomatis. Ini. Nah, karena ini yang diperlukan 2 tadi. Nah, ininya jadi untuk konsumnya dia juga bertambah. Nah, lalu di sini kita lihat susu full creamnya dia not available, jadi dia tidak tersedia di gudang gitu. Nah, maka dari itu kita lakukan pembelian di modul purchase. Nah, kita klik new. Nah, lalu kita isikan nama vendornya. Misalkan vendor susu full cream. Nah, di sini kita add produknya yang mau dibeli apa. Misalkan susu full creamnya. Nah, di sini ada harganya. Lalu di sini jumlah yang mau dibeli berapa? Misalkan beli 5. Nah, lalu di sini ada total harganya. Nah, setelah itu kita klik yang confirm order. Nah, jika sudah, misalkan barangnya udah datang gitu. Nah, lalu kita bisa terima barang dengan klik receive. Nah, lalu di sini kita cek apakah jumlah barang yang datang itu jumlahnya udah sesuai atau belum gitu. Kalau misalkan ini jumlah yang datang cuma 4 gitu. Nah, maka kita klik validate gitu. Nanti dia akan muncul create back order gitu. Nah, ini supaya lebih cepat kita anggap aja yang datang udah 5. Nah, setelah itu kita klik validate. Nah, jika sudah, kita kembali lagi ke manufacturing. Nah, di sini matcha latte. Nah, di sini semuanya sudah available ya. Nah, jika sudah, ini kita bisa klik produce all. Nah, ini sudah tidak ada. Lalu nih untuk yang mocha latte juga sama tadi. Dia kuantitinya
permintaannya cuma satu ya. Nah, dia available semua untuk bahan bakunya. Lalu dia klik produce all. Nah, jika sudah, kita kembali lagi. Nah, ini sudah tidak ada ya untuk manufacturing ordersnya. Lalu kita masuk ke bagian inventory. Nah, dia sudah tidak ada manufacturing ordersnya. Lalu kita klik yang ini, delivery orders. Nah, tadi permintaan sales order dari si Dinda Rahma hari ini statusnya ready. Nah, dia untuk varian matcha latte dan mocha latte-nya dia sudah available. Nah, jika sudah, kita klik aja validate. Nah, lalu hmm, setelah itu kita balik ke sales, ke Dinda Rahma. Nah, anggap aja produknya uh, sudah ada gitu. Nah, lalu kita bisa kirim, kita bisa membuat tagihan gitu ke Dinda Rahma ini. Kita create invoice gitu. Nah, lalu pilih yang regular invoice gitu misalkan. Create draft. Nah, ini ada total harganya di sini. Nah, lalu di sini kita klik confirm. Nah, ini sudah. Nah, di sini sudah. Nah, lalu kita lihat di sini. Nah, ini Dinda Rahma, Rahma Putri, Syifa Lana. Nah, ini tuh invoice dia belum dibikinin invoice-nya ya gitu. Nah, misalkan yang quotation ini, yang orders. Nah, di sini ada full invoice, berarti dia artinya dia sudah dibuatkan invoice-nya. Nah, selanjutnya, nah di sini ada produk. Ini untuk produknya, untuk price listnya. Nah nih, price listnya. Nah, lalu sekarang kita masuk ke bagian accounting. Nah, kita bisa masuk ke bagian reporting. Kita lihat yang profit and loss. Nah, di sini ada profitnya. Misalkan dia 7.100. Dia balance. Ya, baik, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.